Tepat saat aku akan melahirkan. Suamiku berkata, "Urus saja persalinanmu sendiri. Ganyan membuat keributan? Ada hal yang lebih penting darimu." Gunawan Adijaya menolongku. Suamiku sedang berlibur di Batu untuk merayakan ulang tahun ibu mertuaku. 2 hari kemudian, ketika suamiku kembali, ia pingsan karena begitu terkejut melihat siapa yang berdiri di sana sambil menggendong anakku. Mengapa malam itu hujan turun dengan sangat deras, membasahi seluruh kota Surabaya. Angin kencang mengguncang jendela dengan suara gemuruh. Di dalam kamar tidur yang senyap, Larasati duduk di tepi ranjang, memeluk erat perutnya yang kian membesar. Ia sedang hamil 9 bulan. Dan persalinan hanyalah soal waktu. Sejak sore, ia sudah merasakan nyeri yang menusuk di perutnya. Tapi sekarang, rasa sakit itu datang begitu hebat, membuat seluruh tubuhnya gemetar menahan sakit. Larasati menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri seperti yang diajarkan di kelas kehamilan. Namun keringat dingin sudah membasahi dahi dan punggungnya. Ia menatap jam dinding. Detaknya yang tanpa henti. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Rumah terasa begitu kosong dan sunyi mencekam. Tidak ada orang lain di sekitarnya. Suaminya, Rondra, sudah pergi sejak siang untuk menghadiri ulang tahun ibunya, Ratna, di sebuah villa mewah di kawasan Batu. Malang. Rasa sakit kembali menyerang. Kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Larasati mengerang pelan. Kedua tangannya mencengkeram spray. Ia mencoba berdiri untuk mengambil segelas air. Tetapi rasa sakit yang menusuk memaksanya kembali duduk. Merasa lemah. Tiba-tiba, ia merasakan cairan hangat mengalir di kakinya, membasahi pakaiannya. Air ketubannya telah pecah, dan kepanikan mulai menjalari dadanya. Ia tahu bayinya akan lahir malam itu juga, dan ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan sisa tenaganya, Larasati meraih ponsel dari nakas. Tangannya gemetar saat mencari nama suaminya di daftar kontak. Ia menekan tombol panggil dan menempelkan ponsel ke telinga. Suara dering seolah tak berujung. Semakin menambah kecemasannya. Ia berdoa dalam hati agar suaminya cepat mengangkat telepon. Setelah beberapa detik penantian yang menegangkan, panggilan itu akhirnya tersambung. Namun, hal pertama yang Larasati dengar bukanlah suara suaminya, melainkan suara musik yang keras dan gelak tawa. Sepertinya Rendra sedang berada di tengah pesta yang sangat meriah. Larasati mencoba mengabaikan kebisingan itu dan fokus pada tujuannya. "Mas Rendra, tolong pulang? Perutku sakit sekali. Sepertinya bayi kita mau lahir," kata Larasati. Suaranya bergetar dan terputus-putus karena menahan sakit. Di seberang telepon, Rendra terdiam sejenak. Suaranya terdengar sedikit teredam, menandakan mungkin ia menjauh dari keramaian. Namun, alih-alih mendengar kepanikan atau kekhawatiran, Larasati justru mendengar desahan kesal dari suaminya. "Pesan taksi online saja ke rumah sakit sendiri. Jangan berlebihan. Ini hari ulang tahun ibu. Ada hal-hal yang lebih penting sekarang daripada kamu dan bayimu," bentak Rendra dengan nada kasar dan dingin. Larasati membeku. Jantungnya seolah berhenti berdetak mendengar kata-kata suaminya. Ia ingin membalas, memohon agar suaminya kembali karena ia benar-benar tidak sanggup berjalan. Tapi sebelum ia bisa mengucapkan sepatah kata pun, Rendra tiba-tiba menutup telepon. Suara tut terakhir bergema di telinganya, meninggalkan keheningan yang menyakitkan di kamar tidur. Air mata mulai mengalir di pipi Larasati. Ia tidak pernah membayangkan suaminya bisa begitu kejam, di saat ia mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan anak mereka. Meskipun begitu, Larasati tahu ia tidak punya waktu untuk meratapi nasibnya. Rasa sakit di perutnya semakin menjadi-jadi. Ia harus segera ke rumah sakit demi keselamatan bayinya.
Dengan susah payah, Larasati memaksa dirinya untuk berdiri. Ia bersandar di dinding kamar, berjalan terhuyung-huyung menuju pintu depan. Setiap langkah adalah siksaan murni. Napasnya terengah-engah dan pandangannya mulai kabur karena rasa sakit yang tak tertahankan. Ia berhasil mencapai pintu depan dan membukanya. Badai yang ganas langsung menyambutnya. Angin yang menusuk tulang membuatnya menggigil hebat. Larasati tidak peduli. Ia harus mencari taksi atau bantuan dari siapapun yang lewat di jalan. Ia melangkah keluar rumah, membiarkan hujan deras Surabaya membasahi pakaian dan tubuhnya. Jalanan kompleks perumahan di depan rumahnya benar-benar sepi. Tidak ada satupun mobil yang lewat. Cahaya redup dari lampu jalan tidak menawarkan banyak harapan. Larasati terus menyeret kakinya, berjalan di sepanjang trotoar dengan sisa-sisa tenaganya. Ia berpegangan pada pagar-pagar besi rumah tetangganya, berharap seseorang akan mendengar rintihannya. Tapi suara hujan deras menenggelamkan suaranya. Perutnya terasa seperti dipelintir. Rasa sakitnya kini konstan. Larasati merasakan pandangannya semakin gelap. Kepalanya pusing dan kakinya tidak bisa lagi menopang berat badannya. Ia tersandung ke depan dan akhirnya ambruk tak berdaya di atas trotoar beton yang dingin dan basah. Ia mencoba untuk bangkit, tetapi tubuhnya benar-benar mati rasa. Dengan pandangannya yang memudar, ia hanya bisa memeluk perutnya, melindungi bayinya dari hujan yang membekukan. Kesadarannya mulai hilang perlahan. Di detik terakhir, tepat sebelum matanya tertutup sepenuhnya, sebuah cahaya terang menyinarinya. Cahaya itu berasal dari lampu depan sebuah mobil sedan ultra mewah yang menembus badai. Mobil itu mengerem dengan decitan ban yang keras dan berhenti hanya beberapa meter dari tubuh Larasati yang diam. Pintu belakang kendaraan itu langsung terbuka. Seorang pria paruh baya berpakaian rapi dalam setelan jas pesanan bergegas keluar. Pria itu memiliki aura berwibawa. Tetapi wajahnya kini dipenuhi kepanikan yang luar biasa saat melihat sosok wanita yang pingsan di trotoar. Ia berlari ke arah Larasati, sama sekali tidak mempedulikan hujan deras yang merusak pakaian mahalnya. Larasati, ya Tuhan, bertahanlah. Nak, teriak pria itu. Suaranya keras dan syarat dengan kecemasan. Pria itu adalah Gunawan Adijaya. Ia segera berlutut di genangan menopang kepala Larasati dengan lengannya. Matanya memancarkan ketakutan yang mendalam saat melihat kondisi Larasati yang pucat dan tidak sadarkan diri. Gunawan Adijaya menoleh ke sopirnya yang juga sudah keluar dari mobil. Cepat bantu saya mengangkatnya. Bawa dia ke rumah sakit sekarang juga. Jangan buang waktu sedetik pun, perintah Bapak Gunawan dengan nada tegas dan mendesak. Sopir itu segera membantu Bapak Gunawan mengangkat tubuh Larasati dengan sangat hati-hati. Mereka membaringkannya di kursi belakang sedan mewah itu. Bapak Gunawan ikut masuk dan duduk di samping Larasati, menggenggam tangannya erat-erat. Wajahnya tegang, rahangnya terkatup. Ia memerintahkan sopir untuk melaju kencang ke rumah sakit swasta terbaik terdekat. Sepanjang perjalanan, Bapak Gunawan tidak pernah melepaskan pandangannya dari wajah Larasati. Ia terus bergumam, memohon agar Larasati bertahan. Mobil itu melesat, membelah hujan lebat, membawa Larasati pergi dari jalanan yang dingin menuju tempat di mana nyawanya dan nyawa bayinya akan diselamatkan. Sementara Larasati berjuang antara hidup dan mati di tengah badai yang membekukan. Pemandangan yang sama sekali berbeda terjadi di sebuah villa megah di Batu. Villa itu sangat mewah, diterangi oleh ratusan lampu hias yang menciptakan suasana meriah dan nyaman. Udara pegunungan yang dingin tidak bisa menembus interior, yang tetap hangat oleh sistem pemanas canggih dan perapian batu besar. Di ruang keluarga utama, Rendra duduk dengan nyaman di sofa kulit yang empuk. Wajahnya memancarkan keangkuhan murni. Duduk tepat di sebelahnya adalah Ratna, ibunya, yang malam itu tampil menonjol dengan pakaian desainer elegan dan perhiasan berlian mewah yang menghiasi leher dan pergelangan tangannya.
Ini adalah puncak perayaan ulang tahun Ratna. Sebuah pesta yang sengaja diatur oleh Rendra untuk mencari pujian dari keluarga besarnya. Ruangan itu penuh sesak dengan kerabat dan teman-teman sosialita Ratna. Mereka duduk dalam lingkaran besar, menikmati berbagai hidangan gurmet mahal yang disiapkan oleh koki pribadi dan disajikan di atas meja kayu jati panjang. Tawa dan percakapan yang tumpang tindih memenuhi udara. Rendra baru saja memasukkan kembali ponselnya ke saku setelah menutup telepon dari Larasati, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran di wajahnya. Ia tidak memikirkan istrinya yang sedang kesakitan sendirian di rumah. Baginya, Larasati hanya mencoba mencari perhatian dan merusak suasana hatinya di hari yang begitu penting. Rendra mengalihkan fokusnya kembali ke percakapan dengan kerabatnya. Istrimu itu manja sekali. Rendra, syukurlah kamu memilih datang bersama ibumu untuk merayakan ulang tahunnya daripada menuruti rengekan kecilnya di rumah. Kata Ratna dengan nada yang sangat meremehkan sambil menyesap gelas anggur merah mahalnya. Ratna sengaja berbicara dengan suara keras agar kerabat lain bisa mendengar keluhannya. Ia tidak pernah menyukai Larasati, dan selalu mencari kesempatan untuk merendahkan menantunya di depan orang lain. Menurutnya, Larasati tidak pantas bersanding dengan putranya yang sedang meniti karier cemerlang di perusahaan. Tentu saja, Bu. Kebahagiaan ibu adalah hal terpenting bagiku. Soal persalinan, staf rumah sakit bisa menanganinya. Dia tidak perlu bersikap sedramatis itu. Jawab Rendra dengan senyum lebar. Merasa keputusannya sepenuhnya benar. Kerabat yang mendengar percakapan itu segera menghujani Rendra dengan pujian. Mereka memujinya sebagai anak yang berbakti dan luar biasa, dan mengatakan Ratna sangat beruntung memiliki putra sepertinya. Dada Rendra semakin membusung. Ia bahkan mulai dengan sombong membual tentang pekerjaannya. Ia memberitahu mereka bahwa setelah liburan ini ia akan dipromosikan menjadi direktur utama perusahaannya oleh bos tertingginya sendiri, Bapak Gunawan Adijaya. Rendra sangat yakin bahwa posisi itu pada dasarnya sudah dijamin karena ia merasa dialah yang membawa kesuksesan perusahaan. Ratna tidak bisa berhenti tersenyum bangga saat mendengarkan bualan putranya. Di bagian lain kota Surabaya, keadaan darurat medis kritis sedang terjadi. Sedan mewah yang membawa Larasati telah tiba di unit gawat darurat Husada Medika Premier, pusat medis swasta paling bergengsi di Surabaya. Gunawan Adijaya berteriak minta tolong begitu mobil berhenti. Beberapa perawat dan dokter bergegas keluar dengan berangkar memindahkan tubuh Larasati yang basah kuyup dan pucat. Bapak Gunawan memberikan perintah tegas yang tidak bisa dibantah kepada direktur rumah sakit untuk memberikan perawatan medis terbaik di suite bersalin VVIP ultra mewah mereka. Tidak boleh ada satu kesalahan pun dalam prosedur penyelamatan nyawa ini. Setiap spesialis terbaik di rumah sakit itu ditarik dari tugas mereka malam itu untuk merawat Larasati. Suasana di lorong di luar ruang bersalin sangat tegang. Gunawan Adijaya mondar-mandir sangat gelisah. Sikapnya yang biasanya mengesankan dan tak tersentuh kini benar-benar retak oleh kecemasan. Ia tidak bisa duduk diam. Pikirannya sepenuhnya terpaku pada wanita yang berjuang untuk hidupnya di balik pintu ganda itu. Berdiri dengan tenang di sudut koridor adalah Herman, asisten pribadi Bapak Gunawan. Herman adalah pria bertubuh tegap, selalu tenang, terkendali, dan sangat efisien dalam menjalankan setiap perintah bosnya. Ia mengamati Bapak Gunawan dengan penuh hormat. Herman tahu persis betapa pentingnya nyawa wanita di ruangan itu bagi majikannya. Gunawan Adijaya tiba-tiba berhenti mondar-mandir dan menoleh ke Herman. Matanya menyala dengan amarah yang tertahan. Ia teringat kondisi Larasati yang menyedihkan dan kedinginan saat ia menemukannya tergeletak di jalan. Bagaimana bisa seorang suami membiarkan istrinya yang hamil tua berkeliaran sendirian di tengah badai Herman? Telepon suami wanita itu sekarang. Suruh dia datang ke sini. Aku ingin tahu monster macam apa yang berani meninggalkan istrinya dalam kondisi seperti ini. Perintah Bapak Gunawan. Suaranya rendah, tetapi penuh dengan tekanan mematikan. Baik,
Pak, jawab Herman segera. Herman mengeluarkan ponselnya dan mencari nomor kontak Rendra di database karyawan perusahaan. Setelah menemukannya, ia menekan tombol panggil dan menunggu dengan sabar. Sementara itu, kembali ke villa mewah yang hangat di Batu. Rendra sedang sibuk menuangkan minuman untuk paman-pamannya. Tertawa terbahak-bahak saat menyampaikan lelucon. Tiba-tiba ia merasakan getaran di sakunya. Rendra mengeluarkan ponselnya dan melirik layar. Panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Ia mengerutkan kening sejenak. Kesal karena diganggu di puncak kesenangannya. Pasti Larasati menyuruh perawat meneleponku hanya untuk cari perhatian. Gumam Rendra dengan nada sangat jengkel. Tanpa berpikir dua kali, Rendra menekan tombol merah untuk menolak panggilan itu. Tapi ia tidak berhenti di situ. Merasa sangat terganggu oleh rengekan yang terus-menerus. Ia membuka pengaturan panggilannya dan memblokir nomor tak dikenal itu, agar tidak bisa mengganggunya lagi sepanjang malam. Setelah memastikan nomor itu diblokir, Rendra memasukkan kembali ponselnya ke saku dan kembali tertawa bersama keluarganya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa tindakan arogannya menolak panggilan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia tidak tahu ia baru saja memblokir asisten pribadi orang paling berkuasa di perusahaannya. Seorang pria yang kini mengawasinya dan bersiap untuk menghancurkan seluruh hidupnya. Di rumah sakit, Herman menurunkan ponselnya setelah mendengar nada sibuk yang menandakan panggilannya telah ditolak. Ia menatap layar sejenak dan mencoba menelepon lagi. Tetapi kali ini panggilan itu bahkan tidak bisa tersambung. Nomornya telah diblokir. Herman berjalan mendekati Gunawan Adijaya yang masih berdiri dengan rahang kaku. Maaf, Pak. Panggilan saya ditolak, dan sepertinya orang tersebut langsung memblokir nomor saya. Lapor Herman dengan suara netral dan objektif. Mendengar laporan ini, rahang Gunawan Adijaya mengeras seperti catok. Urat-urat di lehernya menonjol. Nyaris tidak bisa menahan amarah yang luar biasa. Ia menarik napas dalam-dalam dan kasar. Matanya menatap tajam ke pintu ruang bersalin. Pria yang telah menyakiti putrinya benar-benar tidak punya jiwa manusia. Bapak Gunawan mengepalkan tangannya sampai buku-buku jarinya memutih. Malam itu, di koridor rumah sakit yang sunyi, Gunawan Adijaya membuat sumpah yang tak terpatahkan di dalam hatinya. Ia akan memastikan pria yang meninggalkan putrinya menerima ganjaran yang setimpal dengan dosa-dosanya. Ganjaran yang tidak akan pernah dilupakan pria itu seumur hidupnya yang menyedihkan. Lingkungan di dalam ruang bersalin sangat kritis. Lampu bedah yang terang menyinari ranjang tempat Larasati berbaring. Bunyi bip ritmis dari monitor detak jantung memenuhi ruangan yang penuh dengan para profesional medis. Para spesialis dan perawat bergerak dengan cepat dan presisi. Masing-masing melakukan tugas spesifik mereka untuk memastikan kelangsungan hidup Larasati dan bayi dalam kandungannya. Larasati terus mengerang. Menahan rasa sakit yang luar biasa. Keringat membasahi wajah dan lehernya. Ia menggunakan setiap ons kekuatan yang tersisa mengikuti setiap instruksi dokter. Setiap kali kontraksi datang, Larasati mencengkeram pagar logam tempat tidur. Menggigit bibirnya begitu keras agar tidak berteriak hingga hampir berdarah. Pikirannya melayang pada kenyataan pahit bahwa ia harus bertarung dalam pertempuran hidup atau mati ini sendirian tanpa sentuhan tangan suaminya yang seharusnya berada di sampingnya. Namun, naluri keibuannya memberinya kekuatan yang tak terbayangkan. Ia harus bertahan demi kehidupan mungil yang berjuang bersamanya. Setelah waktu yang terasa seperti selamanya, tangisan keras dan melengking akhirnya memecah ketegangan di ruangan itu. Tangisan pertama seorang bayi laki-laki bergema keras menandakan kehidupan baru telah lahir dengan selamat ke dunia. Tim medis menghela napas lega secara kolektif. Dokter yang memimpin tersenyum hangat saat membersihkan bayi itu dengan sangat hati-hati. Larasati mendengar tangisan itu dan seketika beban yang menghancurkan di dadanya seakan lenyap. Air mata kebahagiaan murni mengalir dari sudut matanya. Ia ingin mengulurkan tangan dan menyentuh bayinya. Namun,
Gelombang kelelahan yang luar biasa mengambil alih seluruh tubuhnya. Pandangannya perlahan mulai gelap. Suara-suara di sekitarnya memudar menjadi dengungan sayup dan Larasati jatuh ke dalam ketidaksadaran yang dalam dan berat akibat kelelahan fisik yang ekstrem. Ketika Larasati perlahan membuka matanya, hal pertama yang ia rasakan adalah kehangatan dan kenyamanan yang mendalam. Ia tidak lagi berada di ruang bersalin yang steril dan dingin. Pandangannya menjelajahi ruangan yang sangat luas dan mewah. Suite VVIP ini sama sekali tidak terlihat seperti kamar rumah sakit standar. Perabotan mahoni yang elegan ditata dengan selera tinggi. Jendela besar dari lantai ke langit-langit menawarkan pemandangan cakrawala Surabaya yang menakjubkan dan aroma menenangkan dari bunga segar memenuhi udara. Larasati sangat bingung. Seingatnya ia tidak punya cukup uang untuk membayar suite semewah ini. Ia mencoba sedikit menggeser tubuhnya, dan saat itulah ia menyadari ada orang lain di ruangan itu. Seorang pria paruh baya sedang duduk di kursi kulit mewah tepat di samping tempat tidurnya. Pria itu memiliki struktur wajah yang tegas dan berwibawa. Tetapi matanya saat ini merah dan berkaca-kaca. Ia menatap Larasati dengan tatapan yang sangat lembut dan penuh kerinduan. Larasati mengenali pria itu sebagai orang yang keluar dari mobil mewah dan menolongnya saat ia pingsan di jalan tadi malam. Pria itu memperhatikan Larasati sudah sadar. Ia segera mencondongkan tubuh ke depan. Menatap wajahnya dengan campuran keprihatinan mendalam dan kelegaan yang luar biasa. Syukurlah kamu sudah sadar. Nak, bagaimana perasaanmu? Apa ada yang sakit, tanya pria itu dengan suara lembut dan menenangkan yang sangat kontras dengan penampilannya yang berwibawa. Larasati menelan ludah. Tenggorokannya agak kering. Ia menatap pria itu dengan ekspresi bertanya. Otaknya masih berjuang untuk memproses situasi. Saya baik-baik saja. Siapa Bapak? Mengapa Bapak menolong saya dan membawa saya ke suite mewah ini? Saya tidak punya uang untuk membayar semua biaya medis ini, kata Larasati dengan suara rendah dan ragu-ragu. Pria paruh baya itu tersenyum hangat. Setetes air mata akhirnya lolos dan mengalir di pipinya. Ia perlahan mengulurkan tangan dan memegang tangan Larasati dengan sangat lembut, seolah-olah ia sedang memegang benda paling rapuh dan berharga di seluruh dunia. Kamu tidak perlu khawatir tentang biaya apapun. Nak, ayah akhirnya menemukanmu. Selama bertahun-tahun, ayah mencarimu tanpa henti, kata Gunawan Adijaya. Suaranya bergetar karena emosi yang berat. Larasati terdiam kaku. Matanya melebar karena terkejut mendengar kata-kata pria itu. Ia merasakan jantungnya berdebar tak terkendali. Sepanjang hidupnya, ia hidup sebatang kara dan selalu percaya ia tidak punya keluarga kandung. Kata-kata yang keluar dari pria di depannya terdengar seperti mimpi yang sama sekali tidak nyata. Ayah, maksud bapak-bapak pasti salah orang. Saya hanya seorang yatim piatu. Saya tidak punya siapa-siapa. Bantah Larasati mencoba menarik tangannya. Tetapi genggaman pria itu menahannya dengan lembut namun tegas. Gunawan Adijaya menggelengkan kepalanya perlahan. Ia menatap langsung ke mata Larasati, menyampaikan ketulusan mutlaknya. Ayah tidak salah. Sayang, nama ayah Gunawan Adijaya dan ayah adalah ayah kandungmu. 20 tahun yang lalu, saat kamu masih kecil, kamu hilang dari pelukan kami karena sebuah insiden yang mengerikan. Sejak hari itu, tidak ada satu hari pun ayah tidak mencarimu. Ayah menggunakan setiap sumber daya, setiap rupiah, setiap koneksi untuk menemukan putri kecil ayah. Baru kemarin sore, para penyelidik ayah akhirnya mengonfirmasi keberadaanmu. Ayah segera bergegas untuk menjemputmu. Tapi yang ayah temukan adalah putri kesayangan ayah pingsan dan kedinginan di tengah jalan karena suami yang tidak bertanggung jawab itu. Jelas Bapak Gunawan panjang lebar. Suaranya diwarnai oleh kesedihan yang mendalam dan amarah yang tersisa. Mendengar penjelasannya, dinding emosional Larasati akhirnya runtuh.
Ia menatap lekat-lekat wajah pria di depannya dan mengenali kemiripan yang tak terbantahkan. Ia merasakan ikatan emosional yang kuat dan tak terlihat mengalir di antara mereka. Air mata sekali lagi membasahi wajah Larasati. Sepanjang hidupnya, ia merindukan cinta seorang ayah. Sebuah keinginan putus asa yang tidak pernah bisa ia penuhi. Sekarang sosok ayah itu duduk tepat di depannya, memegang tangannya dengan pengabdian murni. Larasati tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Ia hanya terisak-isak, melepaskan puluhan tahun kesedihan yang terakumulasi dan kebahagiaan yang baru ditemukan dari dadanya. Gunawan Adijaya dengan penuh kasih membelai rambut Larasati, menenangkan putrinya yang telah menjalani kehidupan yang begitu sulit. Beberapa saat kemudian, pintu suite terbuka dengan lembut. Seorang perawat masuk dengan senyum hangat, mendorong sebuah boks bayi kecil yang canggih. Di dalamnya, bayi laki-laki Larasati sedang tidur dengan nyenyak. Perawat itu dengan lembut mengangkat bayi itu dan meletakkannya di pelukan Larasati. Larasati menatap putranya dengan penuh puja. Setiap ons rasa sakit yang telah ia tanggung terasa sangat sepadan. Melihat wajah mungil itu, Bapak Gunawan mendekat. Matanya praktis bersinar saat menatap cucu pertamanya. Larasati kemudian mengangkat bayinya, menawarkannya ke pelukan ayahnya. Gunawan Adijaya menerima anak itu dengan tangan yang sedikit gemetar, menimang bayi mungil itu dengan penuh hormat. Seolah-olah ia sedang memegang seluruh alam semesta di tangannya. Sementara suite itu dipenuhi dengan kehangatan keluarga yang baru bersatu kembali. Pintu terbuka sekali lagi. Erman, asisten pribadi Bapak Gunawan, melangkah masuk. Wajahnya tetap topeng yang netral dan tenang. Tetapi ia membawa sebuah map yang sangat tebal di tangannya. Gunawan Adijaya melirik Herman sejenak lalu dengan lembut mengembalikan bayi itu ke Larasati. Bapak Gunawan kemudian berjalan menghampiri Herman di sudut jauh ruangan di luar jangkauan pendengaran Larasati. Bagaimana hasilnya? Herman, apakah kamu sudah mengumpulkan semuanya? Tanya Gunawan Adijaya. Suaranya langsung turun 20 derajat menjadi dingin dan mematikan. Sudah, Pak. Seluruh latar belakangnya. Bukti penggelapan dana perusahaan. Transfer kawat yang sangat mencurigakan. Dan bukti komprehensif perselingkuhannya dengan wanita lain selama pernikahannya dengan Nona Larasati. Semuanya dirangkum dan didokumentasikan dalam berkas ini. Jawab Herman menyerahkan map tebal itu. Gunawan Adijaya membuka map itu dan memindai beberapa dokumen. Rahangnya langsung mengeras. Matanya terbakar amarah. Pria bernama Rendra tidak hanya meninggalkan putrinya yang hamil dalam skenario hidup atau mati. Tetapi ia juga telah berselingkuh darinya sejak lama, dan secara sistematis mencuri uang dari Adijaya Group. Gunawan Adijaya menutup map itu dengan suara brak yang tajam. Siapkan semuanya. Erman, putus semua akses keuangannya. Bekukan setiap kartu kredit dan rekening banknya dan pastikan dia tidak punya tempat untuk lari. Aku akan membuat sampah manusia itu memohon untuk tidak dilahirkan. Dia akan membayar mahal untuk setiap air mata yang ditumpahkan putriku. Perintah Gunawan Adijaya. Suaranya adalah desisan tajam dan berbisa yang menjanjikan kehancuran total bagi Rendra. Matahari pagi bersinar cerah di atas kawasan pegunungan yang sejuk. Udara pegunungan yang segar berhembus lembut membawa aroma menenangkan dari pohon-pohon pinus di salah satu villa mewah paling eksklusif di kawasan itu. Suasananya meriah. Properti pedesaan modern yang masif itu telah disewa khusus oleh Rendra untuk merayakan ulang tahun Ratna. Di teras belakang villa yang luas dengan pemandangan lembah yang menakjubkan, sebuah meja makan panjang ditata dengan megah. Berbagai hidangan sarapan yang menggiurkan dan sangat mahal memenuhi meja. Disiapkan segar oleh koki pribadi, keluarga besar, tante, paman, dan teman-teman sosialita Ratna duduk menikmati pesta mewah itu. Rendra duduk di kepala meja terlihat sangat angkuh. Pakaiannya bermerek dan tanpa celah.
Tampak seperti seorang raja korporat muda. Di sampingnya, Ratna duduk dengan senyum sombong permanen di wajahnya. Ia sibuk memamerkan gelang tenis berlian baru yang dihadiahkan Rendra kepada teman-temannya yang iri. Tidak jauh dari mereka duduk seorang wanita muda bernama Maya. Maya adalah selingkuhan Rendra yang sengaja ia bawa dalam liburan keluarga ini dengan kedok sebagai teman dekat keluarga. Maya tampak memukau. Terus-menerus menghujani Rendra dan Ratna dengan perhatian dan sanjungan. Semua orang di meja itu tahu betul dinamika intim antara Rendra dan Maya. Tapi tidak ada yang berani berkata apa-apa. Terutama karena Maya sering membelikan mereka hadiah mahal dengan uang yang sebenarnya berasal dari Rendra. Kamu benar-benar anak yang luar biasa, Rendra. Menyewa tempat seksklusif ini dan menyewa koki pribadi pasti menghabiskan banyak uang. Ibumu pasti sangat bangga padamu. Puji salah satu paman Rendra sambil menyantap steak dan telur. Rendra tertawa terbahak-bahak. Benar-benar menikmati sanjungan itu. Ia mengangkat cangkir kopi artisannya dan menyesapnya dengan angkuh. Oh, ini bukan apa-apa, Paman. Hanya pengeluaran kecil untuk membuat ibu senang. Lagi pula, posisiku di perusahaan sangat kokoh. Bahkan begitu aku kembali ke kota, Bapak Gunawan sendiri yang akan secara resmi mengumumkan promosiku sebagai CEO baru. Jadi, uang benar-benar bukan masalah? Rendra mengumumkan dengan keras agar seluruh meja bisa mendengar. Mendengar ini, semua kerabat bertepuk tangan dan meneriakkan selamat. Mereka memuji Rendra setinggi langit. Maya yang duduk di dekatnya mencondongkan tubuh dan dengan lembut mengelus lengan Rendra. Mas Rendra memang luar biasa. Dia sangat brilian dan pekerja keras. Wajar saja kepala perusahaan mempercayainya dengan segalanya. Sangat berbeda dengan wanita manja dan pengeluh di rumah yang hanya tahu cara merepotkan Mas Rendra. Kata Maya dengan suara manis yang dibuat-buat. Penuh racun terhadap Larasati. Ratna mengangguk dengan penuh semangat. Sepenuhnya setuju dengan penilaian Maya. Kamu benar sekali, Maya. Menantuku itu benar-benar lintah darat yang tidak tahu berterima kasih. Tadi malam dia benar-benar menelepon mengatakan akan melahirkan hanya untuk mencoba memaksa Rendra pulang dan meninggalkan momen penting ini. Syukurlah Rendra bersikap tegas dan tidak membiarkan dirinya dimanipulasi oleh pembohong itu. Aku lebih suka Rendra bersama wanita berkelas dan berkualitas sepertimu, Maya. Kata Ratna tertawa dengan kebencian murni. Rendra hanya menyeringai saat mendengarkan ibu dan selingkuhannya. Dalam benaknya ia tidak merasa bersalah sedikit pun. Ia merasa berhak melakukan apapun yang ia suka karena dialah yang menghasilkan uang banyak. Ia yakin Larasati hanya akan duduk diam di rumah dengan patuh menunggunya kembali. Setelah sarapan, para tamu mulai mengemasi tas mereka. Liburan telah berakhir dan sudah waktunya bagi Rendra untuk melunasi tagihan akhir sewa villa dan jasa koki. Rendra berjalan dengan langkah percaya diri ke meja resepsionis. Manajer villa sudah ada di sana menyelesaikan faktur yang panjang. Selamat pagi, Bapak Rendra. Ini tagihan akhirnya untuk sewa villa selama 3 hari 2 malam. Ditambah biaya tambahan untuk koki pribadi dan bahan-bahan impor yang diminta tadi malam. Totalnya menjadi 80 juta. Kata manajer itu dengan sopan. Rendra mengambil kertas itu tanpa repot-repot melihat rinciannya. Dengan gerakan lambat yang sengaja dibuat dramatis. Rendra mengeluarkan dompet kulit aslinya dan mengambil kartu kredit platinum. Ia menyerahkan kartu itu kepada manajer dengan jentikan pergelangan tangan yang angkuh. Tagihkan semuanya ke sini. Sisanya ambil saja sebagai tip untuk kerja keras kalian melayani kami, kata Rendra, dengan nada angkuh. Manajer itu tersenyum profesional dan mengambil kartu platinum itu. Ia memasukkannya ke terminal pembayaran elektronik. Namun, alih-alih mencetak tanda terima, mesin itu mengeluarkan bunyi bip peringatan yang tajam dan nyaring. Layar berkedip pesan kesalahan berwarna merah. Manajer itu mengerutkan kening. Mengeluarkan kartu itu.
dan mencoba memasukkannya lagi. Mesin itu berbunyi agresif untuk kedua kalinya dan menampilkan pesan yang sama persis. Maaf, Bapak Rendra. Sepertinya kartu Anda ditolak oleh bank Anda. Transaksi tidak dapat diproses, kata manajer itu dengan hati-hati. Rendra mengangkat alis, merasa sedikit kesal, tetapi belum panik. Mesin Anda pasti rusak atau sinyalnya jelek di pegunungan. Coba kartu titanium ini. Limitnya sangat besar, kata Rendra mengeluarkan kartu lain dari dompetnya. Manajer menerima kartu kedua dan mencoba menjalankannya. Hasilnya sama persis. Mesin itu menolak transaksi. Manajer itu mulai terlihat tidak nyaman. Beberapa kerabat Rendra yang sedang menyeret koper desainer mereka ke pintu berhenti dan mulai menyaksikan adegan di meja resepsionis. Ratna dan Maya juga menghampiri. Penasaran mengapa Rendra begitu lama. Maaf, Pak. Kartu ini juga ditolak. Pesan di layar mengatakan akun ini telah dibekukan secara sepihak oleh bank penerbit. Apakah Bapak mungkin punya metode pembayaran lain transfer? Tunai, tanya manajer itu. Kali ini dengan nada yang sedikit lebih tegas. Wajah Rendra langsung tegang. Keringat dingin mulai terbentuk di pelipisnya. Mustahil kartu-kartunya dibekukan. Ia memiliki ratusan juta di rekening itu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Rendra mengeluarkan setiap kartu kredit dan debit yang ia miliki. Ia menyodorkan 3 kartu sekaligus ke arah manajer. Coba semua ini. Pasti ada kesalahan sistem perbankan. Saya punya miliaran di sana, teriak Rendra. Suaranya mulai meninggi saat ia mati-matian. Mencoba menutupi rasa malunya yang meningkat. Manajer dengan sabar mencoba ketiga kartu satu persatu. Tidak ada yang berhasil. Suasana di sekitar meja resepsionis menjadi sunyi senyap. Kerabat Rendra mulai berbisik-bisik. Ratna menelan ludah. Terlihat sangat gugup. Sementara Maya perlahan mundur beberapa langkah. Merasa sangat malu dikaitkan dengan adegan ini. Rendra menatap kosong ke terminal pembayaran. Ini pasti karena server bank pusat sedang dalam pemeliharaan. Tolong berikan nomor rekening Anda. Saya akan minta asisten perusahaan saya untuk mentransfer dananya nanti hari ini. Gagap Rendra. Memaksa nada tenang palsu. Perjalanan pulang dari Batu ke Surabaya terasa sangat panjang dan penuh ketegangan yang menyesakan. Suasana di dalam mobil sewaan mewah yang membawa Rendra dan Ratna sunyi senyap. Untuk bisa meninggalkan villa, Rendra terpaksa menelan harga dirinya dan menyerahkan jam tangan mewah seharga 250 juta rupiah miliknya sebagai jaminan sampai tagihan dibayar. Setiap kerabatnya telah menyaksikan tontonan yang sangat memalukan itu. Maya, selingkuhan yang menempel padanya, tiba-tiba mengklaim ada urusan keluarga darurat dan memilih naik bus shuttle mewah terpisah. Rendra merasa martabatnya telah hancur lebur. Ia mengendarai mobil dengan kecepatan berbahaya, melampiaskan amarah butanya di jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Dalam benaknya, Rendra terus mencari kambing hitam dan seperti biasa sasarannya adalah Larasati. Ratna yang duduk di kursi penumpang terus memanasi amarah Rendra. Ia menyebut Larasati pembawa sial. Seorang wanita yang tidak pernah memberikan nilai tambah bagi keluarga mereka. SUV itu akhirnya memasuki jalan masuk rumah mereka di kawasan elit Surabaya Barat. Rendra keluar dengan ekspresi gelap, membanting pintu mobil dengan keras. Ia berbaris agresif menuju pintu depan dan menggedornya dengan kepalan tangannya sekuat tenaga. Meneriakkan nama Larasati. Namun tidak ada jawaban dari dalam. Rumah itu terasa sunyi senyap. Merasa kesabarannya habis, Rendra akhirnya mengeluarkan kunci cadangannya, membuka paksa pintu, dan menyerbu masuk. Tetapi langkahnya terhenti di tengah ruang tamu. Matanya memindai ruangan. Merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Rumah itu bersih, tetapi terasa sangat dingin dan hampa. Rendra berlari ke kamar tidur utama dan menendang pintunya hingga terbuka.
Pemandangan di dalamnya membuatnya terpaku. Lemari pakaian besar di sudut terbuka lebar. Setiap helai pakaian Larasati, sepatunya, tasnya, dan barang-barang pribadinya telah lenyap tanpa jejak. Laci-laci meja rias terbuka dan kosong. Tidak ada jejak Larasati yang tersisa. Rendra terhuyung kembali ke ruang tamu. Terengah-engah. Ia merasakan campuran kebingungan dan amarah yang mendidih. Beraninya Larasati berkemas dan pergi tanpa izinnya. Saat Rendra berdiri bingung, matanya tiba-tiba tertuju pada sebuah benda yang terletak tepat di tengah meja kopi kaca. Sebuah amplop hitam tebal yang elegan disegel dengan lilin merah mahal. Jantungnya langsung berdebar kencang saat melihat logo yang tertera di bagian depan lambang resmi perusahaan Adijaya Group. Dengan jari-jari gemetar karena kegirangan, Rendra memecahkan segel lilin dan mengeluarkan surat di dalamnya. Surat itu ditujukan langsung kepadanya. Isinya adalah panggilan resmi yang sangat mendesak dari Bapak Gunawan Adijaya. Rendra diminta untuk hadir keesokan paginya di Husada Medica Premier. Khususnya di lantai penthouse VVIP yang sangat eksklusif. Baris terakhir menyatakan bahwa Bapak Adijaya ingin membahas hal-hal yang sangat penting mengenai masa depan posisi Rendra. Mata Rendra melotot. Senyum serakah yang besar langsung terkembang di wajahnya yang sebelumnya marah. Bu, lihat ini Bapak Gunawan memanggilku ke suite rumah sakit pribadinya. Beliau secara pribadi mengundangku untuk membahas posisi masa depanku. Promosiku akhirnya tiba. Bu, aku akan resmi menjadi CEO baru Adijaya Group, teriak Rendra. Melambaikan kertas itu di udara. Ratna bergegas merebut surat itu dan membacanya. Matanya berkilauan karena keserakahan. Mereka berdua tertawa histeris. Benar-benar melupakan fakta bahwa Larasati telah lenyap dari rumah saat hamil 9 bulan. Bagi Rendra, kepergian Larasati justru membuat jalannya menuju kesuksesan miliaran menjadi lebih mudah. Keesokan paginya, Rendra berdiri di depan cermin mengenakan setelan jas Italia pesanan terbaiknya. Di ruang tamu, Ratna juga sudah siap. Sekali lagi berbalut berlian dan riasan tebal. Mereka menuju pusat medis di pusat kota dengan layanan mobil premium. Saat tiba, Rendra melangkah keluar dari mobil dengan penuh percaya diri. Ia berjalan ke meja resepsionis dan menyerahkan surat undangan hitam itu. Melihat segel resmi keluarga Adijaya, sikap resepsionis langsung berubah menjadi sangat hormat. Ia segera memberi isyarat kepada beberapa penjaga keamanan berbadan besar. Rombongan keamanan mengantar Rendra dan Ratna ke lift kaca pribadi yang langsung melesat ke lantai penthouse. Pintu lift terbuka di lantai atas. Lingkungannya sangat sunyi dan bergelimang kemewahan ekstrem. Para penjaga mengantar mereka ke sepasang pintu mahoni besar. Rendra mengambil napas dalam-dalam lalu mendorong pintu ganda itu terbuka. Suite di baliknya jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan Rendra. Namun, senyum serakah yang terpampang di wajahnya perlahan memudar hingga membeku total. Suasana di ruangan itu sama sekali salah. Tidak ada sambutan hangat. Tidak ada sampanye. Tidak ada kontrak promosi. Berdiri di tengah ruangan adalah Gunawan Adijaya. Posturnya kaku. Memancarkan aura mematikan yang sangat mengintimidasi. Bapak Gunawan bahkan tidak repot-repot menoleh saat Rendra masuk. Raksasa industri itu malah sedang menunduk dengan lembut menimang buntalan selimut biru lembut di lengannya. Itu adalah bayi mungil yang sedang tidur. Rendra berkedip cepat. Merasakan gelombang kebingungan yang hebat. Selamat pagi, Bapak Gunawan. Saya datang begitu menerima panggilan mendesak Bapak. Saya sangat terhormat dan berterima kasih atas kepercayaan besar yang telah Bapak berikan kepada saya selama ini. Sapa Rendra. Suaranya tegang. Bapak Gunawan tidak menanggapi. Keheningan yang menyesakkan membuat Rendra merasa menyusut. Tiba-tiba matanya terpaku pada pola sulaman kecil di tepi selimut. Ia mengenali jahitan itu. Itu adalah selimut yang sama persis yang ia lihat dibeli Larasati beberapa minggu sebelum tanggal kelahirannya. Jantung Rendra mulai berdebar tak menentu.
Firasat mengerikan mulai mencakar tenggorokannya. Tepat saat pikiran Rendra berputar dalam kekacauan, sebuah pintu yang berdekatan menuju kamar tidur pribadi. Suite itu perlahan terbuka. Suara langkah kaki yang lembut dan terukur bergema ke ruang utama. Rendra menoleh ke arah suara itu, dan napasnya tersedot keluar dengan keras. Matanya melotot. Otaknya menolak keras gambar di depannya. Keluar dari balik pintu adalah Larasati. Namun wanita yang berdiri di sana sama sekali tidak terlihat seperti istri yang lelah dan kalah yang selalu ia benci dan bully. Larasati berdiri tegak. Posturnya sempurna dan anggun. Ia mengenakan blus sutra pesanan yang sangat elegan dan celana panjang desainer. Wajahnya kini bersinar tajam dan memproyeksikan otoritas mutlak. Tepat di belakang Larasati, dua pelayan pribadi berseragam berjalan masuk, melayaninya dengan penuh hormat. Rendra menjadi kaku seperti patung batu. Kakinya terasa seperti terpaku di lantai marmer. Sementara otaknya mengalami korsleting. Keheningan yang mengerikan dan berat menelan setiap sudut suite VVIP. Rendra tetap membeku. Pikirannya berputar di luar kendali. Mencoba merumuskan penjelasan paling logis untuk halusinasi ini. Bagaimana mungkin Larasati berada di penthouse yang dijaga ketat ini? Mengapa ia mengenakan pakaian yang lebih mahal dari mobilnya? Dan mengapa ia diperlakukan seperti bangsawan di dalam tempat suci pemimpin tertinggi perusahaan Ratna yang berdiri di belakang Rendra, sama-sama lumpuh karena syok. Rahangnya ternganga dan matanya melebar tak percaya. Ia bahkan menggosok matanya berulang kali untuk memastikan pewaris miliarder yang berpakaian elegan ini benar-benar menantu yang sama yang telah ia siksa secara verbal dan perlakukan seperti pembantu selama bertahun-tahun. Rendra akhirnya memaksa dirinya untuk berbicara. Larasati, apa yang kamu lakukan di sini? Beraninya kamu menyelinap ke suite pribadi Bapak Gunawan. Minta maaf sekarang dan keluar dari sini sebelum kamu membuatku dipecat, bentak Rendra. Suaranya bergetar. Ia masih mati-matian mencoba menggunakan nada memerintah yang sama yang ia gunakan di rumah. Tapi Larasati tidak bergeming. Ia hanya berdiri di sana dengan tegak, memancarkan aura menakutkan dari seorang wanita kaya yang tak tersentuh. Gunawan Adijaya yang sejak tadi membelakangi Rendra perlahan berbalik. Wajah Titan Parubaya itu telah berubah menjadi potret kemarahan murni yang tak terkendali. Jaga mulut kotormu yang tidak berharga itu di hadapanku. Perintah Bapak Gunawan dengan suara yang begitu rendah. Dalam. Berat dengan tekanan hingga seolah-olah membuat jendela bergetar. Mulut Rendra langsung terkatup. Keringat dingin dengan cepat membasahi dahinya. Ia tidak mengerti mengapa bosnya menatapnya dengan niat membunuh seperti itu. Saya minta maaf, Bapak Gunawan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana istri bodoh saya berhasil menyelinap melewati keamanan ke kamar Bapak. Saya akan menyeretnya keluar dari sini segera dan memberinya pelajaran. Pinta Rendra. Secara naluriah mencoba mengomgramkan Larasati. Bapak Gunawan berhenti hanya 1 meter dari Rendra. Ia menatap pria itu dari atas ke bawah dengan rasa jijik yang mutlak. Bapak Gunawan kemudian dengan lembut mengangkat bayi di lengannya. Memalingkan wajah bayi yang sedang tidur itu, agar Rendra bisa melihatnya dengan jelas. Istri bodohmu. Memberinya pelajaran, Bapak Gunawan mengulangi. Nadanya penuh dengan ejekan yang mematikan. Ia menoleh untuk melihat Larasati. Matanya melembut menjadi tatapan cinta tanpa syarat. Sesaat sebelum kembali menatap Rendra dengan tatapan seorang pembunuh. Biar ku perkenalkan padamu. Kau sampah arogan. Wanita yang berdiri di sana. Wanita yang kau sebut bodoh. Wanita yang kau tinggalkan untuk mati di jalanan yang dingin saat dia berjuang untuk melahirkan anak ini. Adalah putri kandungku. Dia darah dagingku sendiri. Dia hilang dariku selama puluhan tahun dan sekarang dia akhirnya pulang. Namanya Larasati Adijaya. Dia adalah satu-satunya pewaris mutlak seluruh kerajaanku. Kekayaanku, dan semua kekuasaanku. Dan bayi di tanganku ini adalah cucuku.
Raja masa depan keluarga Adijaya, kata Bapak Gunawan. Mengucapkan setiap suku, kata dengan perlahan, jelas, dan dengan finalitas yang menghancurkan. Kata-kata Gunawan Adijaya menghantam tubuh Rendra seperti sejuta volt listrik. Jantung Rendra benar-benar berhenti berdetak. Ia menatap panik bolak-balik antara Larasati dan Bapak Gunawan. Rahangnya ternganga. Tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Bagaimana mungkin wanita yatim piatu miskin yang telah ia siksa secara emosional dan perlakukan seperti budak di rumahnya, sebenarnya adalah pewaris miliarder yang hilang dari perusahaan tempat ia bekerja. Kebenaran apokaliptik yang mengerikan mulai meresap ke dalam setiap sel tubuh Rendra. Ia menyadari besarnya kebodohannya yang luar biasa. Ia benar-benar telah membuang sebuah kerajaan multimiliar rupiah hanya untuk pamer kepada kerabat kelas menengahnya yang menyedihkan. Lamunan tentang kursi CEO, kapal pesiar, jet pribadi, dan kekayaan tak terbatas hancur berkeping-keping. Sekarang satu-satunya yang menantinya adalah kehancuran mutlak dan balas dendam dari seorang ayah yang maha kuasa. Napas Rendra menjadi pendek dan cepat. Ia mulai hiperventilasi. Penglihatannya kabur dan dering nyaring menusuk bergema di telinganya. Keringat mengalir deras di wajahnya. Rendra mencengkeram dadanya. Matanya yang melebar menatap ke dalam kehampaan yang menakutkan. Lautan penyesalan, teror, dan keputusasaan mutlak menghantam otaknya sekaligus. Membuat sistem sarafnya kelebihan beban. Kaki Rendra benar-benar lemas. Tubuhnya bergoyang ke belakang. Dan sedetik kemudian, ia pingsan. Kepalanya membentur lantai marmer Italia dengan suara gedebuk yang memuakan. Melihat putranya jatuh seperti karung, Ratna menyerit histeris. Ia menjatuhkan tas tangan desainer palsunya dan berlutut di samping tubuh Rendra, mengguncangnya dengan kasar. Tetapi ketika ia menyadari Rendra sama sekali tidak responsif, kepala Ratna terangkat ke arah Bapak Gunawan. Ia menatap liar pada bayi di pelukan miliarder itu. Tiba-tiba keserakahan parasitnya yang mendarah daging sepenuhnya mengalahkan kewarasannya. Ia menyadari bayi itu adalah cucunya. Darah putranya. Jika bayi itu adalah pewaris miliaran Adijaya, maka ia sebagai nenek berhak atas bagian besar dari kekayaan itu. Itu cucuku. Berikan bayi itu padaku. Kau tidak bisa begitu saja mengambil cucuku dariku. Dia darah keluargaku, jerit Ratna seperti banshee. Ia bergegas berdiri dan menerjang ke arah Gunawan Adijaya untuk merebut bayi itu secara fisik. Tetapi sebelum Ratna bahkan bisa mengambil 2 langkah, 2 penjaga keamanan besar bergerak dengan kecepatan menakutkan. Mereka mencengkeram lengan Ratna dengan cengkeraman seperti catok baja. Salah satu pria dengan kejam memutar lengannya ke belakang punggungnya dan membanting wajahnya lebih dulu ke lantai marmer tanpa sedikit pun belas kasihan. Larasati berdiri diam menyaksikan adegan kekerasan itu. Wajahnya tetap topeng ketenangan yang sempurna. Tidak ada setetes pun rasa kasihan di matanya. Gunawan Adijaya menatap Ratna yang meronta-ronta di lantai dengan penghinaan total. Ia memberikan anggukan singkat dan tajam kepada asistennya. Herman melangkah maju. Musim balas dendam untuk keluarga parasit ini baru saja dimulai. Dan sama sekali tidak ada tempat di bumi ini di mana mereka bisa bersembunyi dari api neraka yang akan datang. Rasa dingin yang menusuk dan lembab yang meresap ke tulangnya adalah hal pertama yang menyadarkan Rendra dari pingsannya. Ia perlahan membuka kelopak matanya yang berat. Penglihatannya kabur dan berputar liar. Ia secara naluriah mencoba mengangkat tangannya. Tetapi lengannya tidak mau bergerak. Rendra tersentak bangun. Menunduk dan mendapati kedua pergelangan tangannya terikat erat ke sandaran tangan besi kursi logam dengan tali tebal dan kasar. Kakinya juga diikat erat. Kepanikan murni meledak di dada Rendra. Ia berada di tempat yang tampak seperti gudang beton bawah tanah yang besar dan terbengkalai. Dindingnya dari batako mentah dan lantai beton di bawah sepatunya terasa membekukan. Hanya ada satu lampu halogen industri yang keras tergantung tepat di atasnya.
Udara terasa pengap dan berbau karat, melalui keheningan yang berat. Ia mendengar suara langkah kaki berhak tinggi yang berirama mendekat. Rendra mengangkat kepalanya. Keluar dari bayang-bayang adalah Larasati. Ia berjalan dengan keanggunan predator seorang CEO miliarder lurus ke arahnya. Ia tidak sendirian. Erman, asisten berwajah batu Bapak Gunawan, mengikuti selangkah di belakangnya membawa kursi kayu sederhana dan sebuah map binder yang sangat tebal. Larasati duduk dengan anggun, menyilangkan kakinya. Ia menatap langsung ke wajah Rendra. Tatapannya begitu tajam, begitu tanpa emosi, dan begitu mengintimidasi sehingga Rendra langsung merasa seperti serangga kecil yang tak berdaya. Melihat istrinya duduk di sana, secercah harapan putus asa yang menyedihkan menyala di dada Rendra. Ia benar-benar berpikir Larasati datang untuk menyelamatkannya. Bagaimanapun ini adalah Larasati. Wanita yang memujanya. Istri yang selalu penurut, lembut, dan pemaaf. Rendra sangat yakin ia bisa memutar jaring kebohongan manis untuk memanipulasi hatinya. Ia segera mengubah wajahnya menjadi topeng kesedihan yang mendalam. Larasati, sayangku, syukurlah kamu datang. Serak Rendra, sengaja membuat suaranya terdengar patah dan putus asa. Tolong aku, Larasati. Tolong lepaskan tali ini. Ini pasti salah paham besar. Aku tidak pernah ingin meninggalkanmu malam itu. Aku hanya panik. Aku takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Aku sangat mencintaimu, Larasati. Kamu dan bayi laki-laki kita yang tampan. Tolong katakan pada ayahmu untukku. Satu kesempatan lagi. Kita bisa memulai dari awal lagi. Sayang. Rendra meludahkan kebohongan itu dengan mulus. Namun kenyataan menghantamnya dengan brutal. Larasati tidak meneteskan air mata sedikit pun. Ekspresi wajahnya bahkan tidak berkedut. Sebaliknya, sudut mulut Larasati melengkung menjadi senyum dingin yang menakutkan. Senyum yang begitu penuh dengan rasa jijik itu benar-benar membuat darah di pembuluh darah Rendra membeku. Sayangku, memulai dari awal lagi? Larasati mengulangi kata-kata Rendra dengan nada tajam dan sangat sinis. Kau berani menggunakan kata cinta padaku setelah kau membentakku, setelah kau menyuruhku naik taksi online ke rumah sakit di tengah badai. Setelah kau meninggalkan istrimu yang hamil untuk mati kehabisan darah di trotoar beton. Kau menyebut dirimu suami yang baik. Ayah yang hebat. Kau memilih pergi minum anggur dan tertawa di sebuah pesta, saat aku berjuang untuk hidupku melahirkan putramu. Rendra tercekat. Sebelum ia bisa berkata-kata, Larasati hanya mengangkat satu jari untuk membungkam pembohong yang menyedihkan itu. Ia memberi anggukan kecil pada Herman. Herman melangkah maju, menyerahkan map tebal itu kepada Larasati. Larasati meletakkan map itu di pangkuannya. Tanpa berkata apa-apa, ia membukanya. Di dalamnya ada setumpuk besar foto berwarna beresolusi tinggi. Larasati mengambil seluruh tumpukan foto mengkilap itu, dan dengan jentikan pergelangan tangannya yang ganas melemparkannya langsung ke wajah Rendra. Foto-foto itu menghantam dadanya dan berjatuhan menutupi lantai beton di sekitar kakinya. Ketika matanya fokus pada gambar-gambar yang tercetak, Rendra merasa jantungnya direnggut dari dadanya. Wajahnya kehabisan semua warna, menjadi seputih kertas. Foto-foto yang berserakan di lantai adalah bukti pengkhianatannya yang tak terbantahkan. Beberapa foto dengan jelas menunjukkan Rendra berciuman mesra dengan Maya di balkon villa mewah sehari sebelumnya. Foto-foto lain menunjukkan Rendra membelikan Maya tas desainer seharga puluhan juta rupiah. Tepat saat Larasati di rumah menangis memikirkan cara membayar tagihan listrik. Larasati tahu segalanya. Jadi katakan padaku, Rendra, jika kau begitu mencintaiku, siapa pirang di semua foto ini? Tanya Larasati. Suaranya mengiris udara seperti pisau bedah. Apakah dia hanya rekan kerja?
Apakah berciuman di balkon dan mendanai belanja mewah adalah bagian dari tugas perusahaanmu yang penuh tekanan? Tugas yang begitu penting sehingga engkau tidak bisa menyisihkan waktu sedetik pun untuk melihat putramu sendiri lahir. Rendra benar-benar hancur. Ia tidak bisa menyangkalnya. Ia akhirnya menyadari dengan sangat jelas bahwa ia berurusan dengan seorang wanita yang tidak akan pernah bisa ia manipulasi lagi. Larasati yang naif dan penurut yang ia kenal telah mati di trotoar dalam badai itu. Wanita yang duduk di depannya adalah pewaris miliarder yang kejam yang siap membakar seluruh hidupnya hingga rata dengan tanah. Rendra menundukkan kepalanya. Dagunya menyentuh dadanya saat ia menangis tersedu-sedu. Setelah membiarkan Rendra tenggelam dalam kesengsaraannya, Larasati memberi isyarat kedua kepada Herman. Herman segera membuka pintu baja gudang. Masuklah seorang pria parubaya dengan setelan jas seharga ratusan juta membawa tas kerja kulit. Pria itu adalah pengacara utama perusahaan Adijaya Group. Namun, pengacara itu tidak masuk sendirian. Tepat di belakangnya, dua penjaga keamanan besar masuk dengan kasar menyeret seorang wanita tua yang menendang, meronta, dan berteriak ketakutan. Itu adalah Ratna. Rambutnya yang ditata sempurna kini acak-acakan. Pakaian desainer mahalnya sobek dan kusut. Kedua penjaga menyeret Ratna dan mendorongnya dengan keras. Memaksanya berlutut di beton tepat, di samping kursi tempat Rendra diikat. Ketika ia akhirnya mengangkat kepalanya, matanya hampir melotot melihat putranya. Ia melihat Rendra terikat tak berdaya. Menangis histeris dikelilingi oleh lautan foto perselingkuhannya dengan Maya. Ratna langsung menyadari bahwa setiap rahasia kotor mereka telah terungkap. Pengacara keluarga Adijaya melangkah maju, mengeluarkan beberapa tumpukan tebal dokumen hukum. Perhatian Tuan Rendra. Saya di sini untuk secara resmi melaksanakan arahan akhir dari Tuan Gunawan Adijaya dan Nona Larasati Adijaya mengenai status hukum Anda. Umum pengacara itu dengan suara tajam dan formal. Pengacara itu mengangkat tumpukan kertas pertama. Ini adalah surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani oleh Nona Larasati. Mengingat bukti perselingkuhan ekstrem, kekerasan finansial, dan tindakan penelantaran fisik yang terdokumentasi, seorang hakim akan segera menandatanganinya. Anda akan dicabut sepenuhnya dari semua hak sebagai orang tua. Tidak ada hak asuh, tidak ada kunjungan, dan sama sekali tidak ada klaim atas tunjangan, aset, atau penyelesaian apapun. Pengacara itu mengambil dokumen kedua yang jauh lebih tebal. Dokumen kedua ini adalah surat pemberitahuan pemecatan Anda dengan prasangka ekstrem. Mulai detik ini, Anda secara resmi dipecat dari semua peran di dalam Adijaya Group. Lebih jauh lagi, Tuan Adijaya telah memastikan nama Anda ditempatkan di daftar hitam industri. Setiap perusahaan besar, lembaga keuangan, dan firma di negeri ini telah diberitahu tentang pemecatan Anda. Tidak ada bisnis yang sah yang akan mempekerjakan Anda lagi. Mata Rendra melebar ngeri. Karir perusahaannya mati dan terkubur selamanya. Tetapi sebelum Rendra bahkan bisa memohon, pengacara itu membuka dokumen ketiga dan terberat. Pukulan mematikan yang mutlak. Dan akhirnya, ini adalah gugatan perdata dan pidana yang diajukan terhadap Anda atas penggelapan dana perusahaan dan pencurian besar-besaran. Tim audit internal kami telah menghabiskan 12 jam terakhir merobek setiap buku besar keuangan yang Anda sentuh selama 4 tahun terakhir. Kami memiliki bukti konkret bahwa Anda memalsukan data untuk menyedot dana perusahaan ke rekening luar negeri untuk membiayai gaya hidup mewah Anda dan pengeluaran mewah selingkuhan Anda. Tuan Adijaya menuntut penggantian total dana yang dicuri itu hari ini. Karena rekening bank Anda tidak menutupi miliaran yang dicuri. Seorang hakim telah menandatangani perintah darurat. Aset Anda telah disita. Rumah, kendaraan mewah, rekening pensiun Anda, dan setiap barang berharga atas nama Anda telah secara resmi disita dan dibekukan oleh perusahaan. Pernyataan terakhir pengacara itu benar-benar menghancurkan sisa kewarasan Ratna.
Wanita tua itu menjerit memilukan saat mendengar bahwa rumah dan semua uang putranya telah disita. Wajah Ratna berubah menjadi warna mayat busuk. Sebuah kenyataan yang jauh lebih menakutkan daripada sekadar menjadi tunawisma menghantam otaknya. Selama bertahun-tahun, Ratna diam-diam meminjam uang dalam jumlah besar dari rentenir yang sangat berbahaya dan kejam di kota. Ia telah mengambil pinjaman dengan bunga selangit hanya untuk membeli berliannya, tas desainernya, dan untuk mengadakan pesta-pesta mewah. Ia berani menumpuk utang besar ini karena ia yakin putranya akan dipromosikan menjadi CEO dan akan dengan mudah melunasinya. Tapi sekarang putranya adalah seorang penjahat yang masuk daftar hitam dan pengangguran tanpa aset sama sekali. Semuanya hilang. Siapa yang akan membayar para rentenir? Dengan lompatan putus asa, Ratna menyeret tubuhnya di lantai beton yang kasar. Merangkak dengan tangan dan lututnya lurus ke arah Larasati. Ia terisak histeris. Ratna mengulurkan tangan dengan gemetar dan dengan erat menggenggam ujung sepatu hak desainer mahal Larasati. Larasati. Tolong. Kau harus membantuku, Larasati. Aku mohon padamu dengan berlutut. Aku mengaku salah. Aku sangat menyesal telah memperlakukanmu dengan buruk. Tapi tolong bantu aku kali ini saja bayar utangku. Orang-orang jahat itu akan benar-benar membunuhku jika aku tidak memberi mereka uang mereka hari ini. Tolong kasihanilah seorang wanita tua, Larasati. Kau seorang miliarder sekarang. Jumlah uang itu bukan apa-apa bagimu, jerit Ratna. Larasati perlahan menurunkan pandangannya. Menatap tajam ke mata wanita tua menyedihkan yang mencengkeram sepatunya. Ia ingat dengan jelas setiap penghinaan, setiap kata kejam, dan pelecehan mengerikan yang Ratna timpakan padanya. Larasati perlahan dan dengan sengaja menarik kakinya, melepaskan sepatunya dari cengkeraman putus asa Ratna. Ia berdiri dari kursi kayu, dengan anggun merapikan kerutan tak terlihat di celana sutra. Pesanannya dengan gerakan anggun yang memancarkan kekuatan mutlak yang tak tersentuh. Larasati menatap langsung ke mata mantan ibu mertuanya yang ketakutan dan menangis. Ia membuka mulutnya dan menyampaikan satu kalimat yang akan menjadi siksaan abadi bagi wanita tua itu. Bayar utangmu sendiri. Jangan membuat keributan. Ada hal-hal yang jauh lebih penting saat ini daripada dirimu, kata Larasati dengan suara sedingin dan sekeras berlian. Mengulangi kata-kata persis yang dilontarkan Rendra padanya di malam ia sekarat. Tanpa menoleh ke belakang sedetik pun, Larasati berbalik dan berjalan keluar dari gudang. Suara klik sepatunya yang tajam dan percaya diri bergema berirama. Memudar di lorong. Herman dan pengacara perusahaan segera mengikutinya keluar. Menutup pintu baja yang berat dengan suara dentuman logam yang keras dan final, di ruang bawah tanah yang gelap dan dingin. Satu-satunya suara yang tersisa adalah jeritan histeris Ratna meratapi malapetaka yang akan datang. Dan isak tangis tak berujung dari penyesalan pamungkas Rendra. Epilog. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan di kota metropolitan yang ramai terus berjalan. Tetapi bagi Rendra dan Ratna, waktu seolah berhenti total. Hidup mereka terbalik 180 derajat dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah secara fisik dilempar keluar dari gudang, mereka ditinggalkan di jalanan tanpa apa-apa selain pakaian di badan mereka. Hari-hari pertama kehancuran mereka adalah mimpi buruk yang nyata. Rendra dengan putus asa berjalan berkilo-kilometer ke apartemen mewah Maya, berharap selingkuhan yang telah ia hujani, hadiah akan menawarkannya tempat tidur atau setidaknya makanan hangat. Namun ketika Rendra tiba, apartemen itu kosong. Maya telah memblokir nomornya dan menghilang tanpa jejak. Penderitaan tidak berhenti di situ. Para rentenir yang kejam dengan cepat mencium bau kebangkrutan Ratna. Sekelompok penagih utang bertato mulai memburu mereka. Rendra dan Ratna tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Mereka terpaksa lari. Hidup sebagai gelandangan. Tidur di atas kardus pipi di bawah jalan layang yang berdebu, atau bersembunyi di balik tempat sampah.
Penampilan mereka yang dulunya bersih dan arogan telah memburuk menjadi sesuatu yang kotor dan menyedihkan. Pada suatu sore yang sangat terik, Rendra menyeret kakinya tersandung melalui kawasan pusat bisnis yang mewah. Perutnya meraung kesakitan. Ia tertatih-tatih ke sebuah gang sempit dan mendekati tempat sampah besar di belakang sebuah restoran steak bintang 5. Dengan tangan yang gemetar dan kotor, Rendra mulai mengobrak-abrik sampah busuk, berharap menemukan sisa makanan. Ia menemukan sepotong roti basi dan segera merobeknya dengan giginya seperti binatang buas. Saat ia mengunyah, sebuah suara yang sangat jelas dan diperkuat bergema dari jalan utama. Suara itu berasal dari pengeras suara sebuah videotron raksasa di sisi gedung pencakar langit. Rendra berhenti mengunyah. Suara wanita itu terdengar sangat akrab. Didorong oleh rasa ingin tahu yang mengerikan, Rendra melangkah keluar dari gang. Ia mengangkat kepalanya dan menatap papan reklame elektronik raksasa itu. Layar itu menyiarkan wawancara eksklusif langsung dari jaringan berita keuangan ternama. Spanduk berita di bagian bawah mengumumkan transisi kepemimpinan resmi di puncak konglomerat Adijaya Group. Napas Rendra berhenti ketika wajah narasumber utama disiarkan dalam ukuran definisi tinggi yang menjulang. Wanita yang duduk di kursi CEO adalah Larasati. Mantan istrinya tampak sangat mempesona, memancarkan aura otoritas tertinggi. Wajahnya sempurna, bersinar dengan kepercayaan diri yang mendalam dan tak tergoyahkan. Larasati menjawab pertanyaan-pertanyaan pembawa acara terkenal itu dengan kecerdasan dan ketenangan yang tajam. Merinci ekspansi perusahaan visioner yang akan membawa keuntungan triliunan bagi perusahaan. Duduk dengan tenang di pangkuannya sambil bermain dengan pena perak adalah seorang bayi laki-laki yang sangat sehat dan tampan mengenakan pakaian bayi pesanan. Anak itu adalah putra kandung Rendra. Putra yang kelahirannya sama sekali tidak ia pedulikan agar bisa minum anggur di villa yang menyedihkan. Rendra menatap layar raksasa itu. Ia melihat Larasati tersenyum sempurna ke arah kamera. Senyum seorang penakluk sejati yang tak terbantahkan. Senyum yang memancarkan kedamaian mutlak dan kemenangan tertinggi. Jurang yang tak terlihat dan tak berdasar merobek pikiran Rendra. Ia membandingkan kehidupannya yang menyedihkan saat ini dengan Dewi di layar, wanita yang dulu bangun pagi-pagi untuk memasakkan makanan panas dan mencuci pakaian kotornya kini duduk di singgasana absolut dunia yang tidak akan pernah bisa ia sentuh lagi. Sementara itu, pria yang selalu percaya bahwa ia yang paling cerdas, paling tampan, dan paling superior, kini berdiri di selokan dengan pakaian compang-camping, memegang sepotong sampah berjamur. Rasa sakit yang luar biasa karena kehilangan tak terbayangkan yang disebabkan oleh dirinya sendiri menghantam Rendra lebih keras dari bola penghancur. Ia tersedak. Lututnya tiba-tiba lemas. Rendra ambruk ke trotoar yang panas. Ia membenamkan wajahnya yang kotor dan tidak terawat ke dalam kedua tangannya dan menangis. Meraung. Ratapannya memilukan. Merobek dari lubuk jiwanya. Dipenuhi penyesalan yang menyiksa dan tak terpadamkan yang akan menghantuinya hingga napas terakhir. Orang-orang kaya dengan setelan jas dan gaun desainer memandangnya dengan jijik, secara aktif menghindar dari pria tunawisma bau yang berteriak-teriak di trotoar, dari gang di belakang. Ratna tertatih-tatih keluar, melihat putranya berlutut sambil menangis. Ia mengikuti tatapannya ke videotron raksasa. Melihat wajah Larasati yang bersinar menjulang di atas kota. Dikelilingi oleh kekayaan dan kekuasaan yang tak terbayangkan. Kewarasan Ratna yang rapuh hancur berkeping-keping. Ia mulai berteriak histeris seperti orang gila. Ia melemparkan tongkatnya dan mulai memukul punggung Rendra dengan tinjunya yang kurus. Meneriakkan kutukan mengerikan dan menyalahkan Rendra sepenuhnya atas kutukan abadi mereka. Di bawah terik matahari distrik keuangan Surabaya, pria serakah dan sombong itu bersama ibunya yang jahat terus menangis dan berteriak, meratapi kebodohan mutlak mereka di tanah. Sementara itu, jauh di atas, diproyeksikan di layar paling terang di kota, wanita yang pernah mereka coba hancurkan terus tersenyum.
menuju masa depan yang cerah dan tak terbatas yang dipenuhi dengan kebahagiaan sempurna. Akhir dari sebuah kisah yang memberikan keadilan mutlak, membuktikan bahwa setiap tindakan kejam akan selalu kembali kepada pelakunya, membawa hukuman yang setimpal dengan dosa mereka. Selesai.